Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bertemu kembali dalam program Marturia Ministry di hari ini Selasa 14 Juni 2022. Hari ini kita bersuka cita bersama dengan saudara kita yang berulang tahun kelahiran, Ibu Yuniamin Lase, Bapak Rocky Alberto Luhulima, Ibu Lara Carolina Bunga, dan Ibu Elizabeth Murtini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati di usia yang baru. Memulai hari baru, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hari baru pemberian-Mu. Kami mau menjalaninya dan kami mau mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka dan terangilah hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu ini dapat kami mengerti dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di hari ini terdapat di dalam kitab Amos pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keadaan baik, hidup nyaman dan makmur seringkali membuat orang terlena dan tidak menyadari kalau malapetaka bisa saja terjadi di dalam kehidupan mereka. Padahal bisa saja orang terlena dan lengah dan akhirnya melakukan dosa. Israel khususnya para pemimpin, mereka mencapai kesuksesan, mereka hidup makmur, mereka punya kuasa, mereka merasa nyaman dengan apa yang mereka miliki. Mereka berpikir hidup mereka diberkati Tuhan dan hukuman Tuhan tidak akan ada pada mereka. Sementara mereka tidak memperhatikan orang miskin yang ada di sekitar mereka. Mereka hidup berpesta pora. Mereka memeras rakyat yang miskin dan tidak berdaya. Amos menyampaikan kepada mereka, kalau Tuhan Allah tidak berkenan dengan cara hidup seperti itu, perbuatan mereka tidak benar di mata Tuhan. Tuhan membenci cara hidup seperti yang mereka lakukan. Tuhan Allah akan memberikan hukuman kepada mereka. Oleh karena itu mereka diajak untuk kembali kepada Allah, hidup dalam pertobatan supaya mereka benar-benar hidup nyaman karena berkat Tuhan. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kenyamanan tidak dapat menghindarkan kita dari hukuman Tuhan. Yang dapat menghindarkan kita dari hukuman Tuhan adalah hidup benar di mata Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita melakukan itu dalam kehidupan kita, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh hidup benar dan melakukan kehendak-Mu, supaya kami dapat hidup dengan nyaman karena kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita di hari ini. Selamat
menjalani hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya layan. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita.